Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, dalam segala keadaan kita selalu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan selalu baik. Dan oleh karena itu pagi ini sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu kembali menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru ini, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami pagi ini Tuhan, sehingga firman ini sungguh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, untuk kami selalu hidup berkemenangan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang mau saya bagikan pagi hari ini bagi kita sekalian dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang terkasih, ada lagu lama mengatakan demikian, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Dan pagi ini saya memberi judul renungan firman Tuhan bagi kita, melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan seseorang tidak bisa berbahagia sepenuhnya dalam hidupnya adalah karena orang itu dibebani dan dipenuhi dengan dendam dan kepahitan. Dendam dan kepahitan adalah digambarkan seperti sampah dalam kehidupan. Karena itu kita harus membuangnya, jangan kita simpan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bergaul dengan sesama manusia. Dalam pergaulan kita dengan sesama, sengaja atau tidak, bisa terjadi pertikaian atau gesekan yang dapat menimbulkan kemarahan, kegeraman, fitnah, dan juga kepahitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bila hal ini terjadi dalam hubungan kita, baik dengan sesama, bahkan di tengah keluarga, hubungan kita suami istri, orang tua dan anak, dan hubungan bahkan dengan orang percaya, dan bila terjadi semua gesekan atau pertikaian menimbulkan kemarahan dalam hati kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita harus membuang dari kehidupan kita dengan segera. Jangan dibiarkan berlarut-larut dalam hidup kita, karena bila kita tidak membuangnya, kemarahan ataupun semua bentuk ini yang digambarkan tadi oleh firman Tuhan, lambat laun semua itu bisa merusak ataupun digambarkan karena seperti sampah yang bisa membusuk dalam hidup kita, yang bisa mendatangkan sakit penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh, jiwa, dan rohani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, buanglah semua itu. Sampah itu digambarkan seperti sampah, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Demikian pula segala kejahatan dalam hidup kita. Karena itu semua tidak ada gunanya. Jadi sesuatu yang tidak berguna harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apapun alasannya Bapak Ibu, kita tidak dapat hidup bahagia dan sukacita bila kita masih menyimpan kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam, dan sebagainya terhadap siapapun juga. Kita harus membuang itu semua.
Dan mari kita memberi pengampunan atau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang begitu-begitu banyak. Bapak Ibu, setelah kita melepaskan pengampunan, kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, dan dalam persekutuan bahkan dengan orang-orang percaya, bahkan dengan semua orang. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Apapun alasannya, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup dalam kebencian atau kepahitan, karena itu bisa menimbulkan penyakit, bahkan kejahatan. Kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, karena dengan kasih Kristus kita dapat menyelesaikan banyak perkara, bahkan kita pun dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10-11 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bila kita mengasihi saudara kita, Bapak Ibu, kita hidup dalam terang. Karena itu jangan biarkan kebencian atau kepahitan menguasai kita. Itu membuat kita berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan, sehingga kita tidak tahu kemana kita pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan kita. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, marilah kita sekarang melepaskan pengampunan kepada orang-orang, kepada semua orang yang telah bersalah kepada kita, yang telah melukai kita, supaya Bapa di surga mengampuni kita. Kita dapat hidup di dalam kasih-Nya. Mungkin di antara kita pagi hari ini ada yang masih dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam. Mari kita melepaskan pengampunan kepada semua orang, kepada siapapun yang telah bersalah kepada kita, supaya kita diampuni Bapa di sorga, dan kita dapat hidup di dalam terang dan kasih Allah yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Efesus 4 ayat 31-32 ini sekali lagi mengingatkan kepada kita supaya semua yang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, sehingga kita menikmati kebahagiaan di dalam Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita yang memberikan kemenangan dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.